Makin kurang ajar, makin nyeleneh yang dilakukan oleh para debt collector yang datang ke rumah kalian. Ini fakta yang terjadi yang dialami oleh salah satu teman kita yang pinjam di salah satu platform. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat untuk kita semua bertemu walaupun lewat channel YouTube ini. Semoga semakin membangun mental kalian semua. Kali ini akan Abah bahas makin ngawur para penagih ini. Makin menggila cara nagihnya. Makin gak jelas cara mereka melakukan penagihan. Simak videonya, semoga menguatkan. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjaman online, gagal bayar utang-utang riba lainnya yang akan bahas dalam konten YouTube ini. Kali ini akan Abah bahas terkait makin meluas dan makin kurang ajar cara penagihan-penagihan ya yang dilakukan oleh debt collector. Debt collector dari salah satu perbankan yang membuat nasabahnya geram melakukan upaya penagihan dengan cara seperti ini. Nah, sebelumnya Abah mohon bantu support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan tekan tombol merah loncengnya, dan kawan-kawan semua silakan join dan gabung dalam satu wadah komunitas di Facebook, di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Silakan untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian juga yang punya WA silakan join dan gabung di grup WA PMP Official. Syarat dan ketentuan harus memiliki seragam atau uniform. Nah, silakan hubungi admin Abah, nanti akan diinformasikan. Nah, kalian semua yang telah gabung di grup WA PMP, boleh ngobrol dengan Abah, dengan teman-teman lainnya juga, dengan para mentor, dan boleh nanti memiliki ini, stiker dilarang masuk untuk mencegah debt collector masuk ke rumah Anda. Ya, mereka wajib minta izin kalau sudah dipasang stiker ini. Kalau mereka merobos masuk, maka videokan, rekam, jangan diviralkan, simpan sebagai alat bukti untuk melapor atas dugaan pelanggaran pasal 167 KUHP dan pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Mau punya stiker seperti ini, hubungi admin Abah ya. Nah, saatnya kalian simak video ini, jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Makin kurang ajar, makin nyeleneh yang dilakukan oleh para debt collector yang datang ke rumah kalian. Nah, ini fakta yang terjadi yang dialami oleh salah satu teman kita yang pinjam di salah satu platform. Nah, kalian bisa melihat ini sebagai bukti bahwa mereka tidak memiliki etika yang baik. Abah akan bacakan ya. Ini teman-teman, ini curhatan dari salah satu saudara kita. Assalamualaikum Abah, tadi pagi ditempel lagi jam 9-an. Padahal saya belum berangkat kerja. Anak toko WA. Bu, tadi ada orang yang kemarin waktu itu ke toko, tapi nggak ke toko. Cuma ke samping gang, saya coba keluar, nggak ada. Saya cek pinggir, jangan-jangan tempel lagi itu surat. Benar Abah, itu ditempel. Langsung aja saya fotoin, saya ambil. Tadi saya kirim email juga ke Bank Amar, saya sesekkan ke cybercrime sama konsumen OJK, walau nanti nggak ditanggapi, yang penting mereka tahu tim penagihannya. Kita lihat nih, tuh. Di sini ada tertera logo Amar Bank, ada tertera surat tagihan, dan ditulis di atasnya peringatan. Ini sungguh sangat tidak elok dan tidak ada etika. Harusnya ini ya nggak usah dipajang seperti ini. Ini kan niatnya ingin mempermalukan. Kalau seperti ini, harusnya dilempar saja ke dalam. Ini kan masih ada celah. Coba lihat, ini masih ada celah untuk dilemparkan ke dalam. Nanti begitu dibuka pintu pagarnya pasti terlihat ada surat seperti ini dan pasti dibaca oleh debitur atau nasabahnya. Ini membuktikan ya masih dengan cara-cara seperti ini. Sengaja diselipkan di pagar biar terlihat terpampang ada surat peringatan tagihan. Harusnya kerahasiaan dari amplop surat harus dijaga, dan itu perlunya disampaikan kepada orangnya langsung atau orang yang di rumah.
Minimal dilempar saja nggak apa-apa, dilempar saja. Pasti nanti akan terlihat. Nah, ini kawan-kawan ya. Menerima pesan-pesan penagihan seperti ini, cara-cara penagihan seperti ini, sebenarnya sudah banyak sekali dialami oleh teman-teman lainnya. Mereka mengalami, ya ini kan semacam kayak intimidasi secara psikologi. Nasabah seakan-akan dibuat malu agar semua orang yang lewat depan rumahnya melihat bahwa ini adalah nasabah salah satu platform yang belum bayar. Kelihatan lah, setiap orang yang lewat kelihatan lah. Udah apalagi itu sedikit mencolok, ada warna merahnya, penagihan. Terus dia tambahin di atasnya, peringatan penagihan. Ya, sudah seperti kayak ngelariin utang miliaran gitu, seperti itu ya, sampai dipermalukan begini ya. Kawan-kawan bisa menempuh untuk komplain. Ya, tadi benar ya, udah komplain ke platform langsung, tadi kan di platform ke Amarbanknya langsung. Karena protes, tidak terima dengan cara model-model penagihan seperti ini. Orangnya ada di sebelah, dan tokonya pun pasti buka. Dan tinggal disampaikan. Kami dari penagihan dari ini, dan ini ada surat peringatan, sampaikan. Betul cara mereka. Memberikan surat peringatan, teguran, pada debitur, tapi tidak dengan cara-cara seperti ini. Tetap harus melalui proses dan cara yang baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di Bank Indonesia maupun di OJK. Harusnya tidak melakukan upaya-upaya mempermalukan dengan cara menempel, agar publik tahu, agar semua masyarakat tahu. Nah inilah ya kawan-kawan, harus sadari juga bahwa ini adalah cara untuk mereka membuat Anda segera bayar. Sebenarnya tidak ada yang lain sih caranya, hanya untuk membuat Anda segera bayar, itu saja. Perlu hati yang luas, perlu menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan situasi dan kondisi bahwa kalian saat ini sedang menunggak utang riba. Dan mereka akan menempuh berbagai cara. Karena mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar Anda bayar, bagaimana caranya agar Anda segera bayar, dan itu akan mereka lakukan apapun caranya. Termasuk tadi, yang diindikasi diduga akan membuat Anda malu. Ya dong, logikanya aja kalau emang mereka nggak berniat untuk membuat malu, kenapa tidak dilempar saja? Kenapa harus diselipkan, dipagar seolah-olah itu menjadi berita atau pengumuman? Ya, itu saja yang ingin Abah bawakan. Semoga menjadi manfaat dan kekuatan buat kalian semua. Jangan pernah takut ya kawan-kawan semua. Tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan upaya bayar ataupun membayar adalah salah satu keadaan di mana kalian memang sudah tidak sanggup, bukan karena kalian memang sengaja ya. Ada beberapa pihak, entah itu pinjol atau utang manapun, apalagi yang tidak ada jaminan ya seperti pinjol, itu mereka sengaja. Mereka merasa bahwa pinjol tidak ada jaminan, lalu mereka ngambil dan tidak dibayar langsung. Jadi sudah ada niat. Ketika mereka ngambil, niat untuk tidak dibayar. Dengan alasan bansos lah. Kita hancurkan pinjol lah. Bukan konsep seperti itu, bukan cara seperti itu. Ya, ketidaksanggupan bayar, ketidakmampuan setelah Anda mungkin gali lubang tutup lubang, Anda sudah tidak bisa lagi menutup utangan-utangan lain, dan utangan yang baru pun sudah tidak bisa diambil. Ada beberapa seperti itu. Ya, mereka sudah sangat terpaksa, akhirnya ya sudah, saya menyerah. Ada juga di antaranya kena tipu, ada kena joki juga ya, banyak hal. Tapi kalian semua janganlah jadi penguras pinjol dengan niat sengaja, ataupun menggunakan fasilitas joki-joki, menguras limit, menguras sisa-sisa aplikasi yang belum ada, lalu Anda dengan sengaja melakukan upaya stop bayar, tidak bayar, karena sengaja ingin ngerjain pinjolnya. Enggak begitu juga konsepnya ya. Menyerah bayar karena keadaan, menyerah bayar karena sudah habis, tidak bisa lagi melakukan upaya pembayaran, sudah macet, berupaya melakukan upaya bayar sana-sini, tapi ternyata tidak bisa, sudah pinjam sana-sini, ternyata tidak tertutupi, bahkan sampai tadi yang Abah bilang, sampai akunnya digunakan dan orangnya lari, kabur, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu ya. Oke kawan-kawan, Abah hanya mengingatkan, jangan pernah mau lagi ngeriba apapun itu utangnya, mau itu pinjol, mau itu KPR, mau itu apapun ya. Ingat, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang bermanfaat atas utang riba. Semuanya pasti akan bermasalah ke depannya. Karena kita tidak tahu, selagi kita mencicil, selagi kita sedang melakukan upaya bayar, kita tidak tahu keuangan kita seperti apa.
Kita tidak tahu stabilnya pekerjaan kita seperti apa. Dan itu semua akan menjadi kendala ke depannya. Tidak akan membuat Anda tenang. Utang riba tidak akan membuat Anda tenang. Anda memiliki utang riba, sulit untuk tidur nyenyak. Pasti akan memikirkan jatuh tempo. Ini jatuh tempo sana, jatuh tempo yang mana lagi. Dan itu akan membuat Anda makin tidak nyaman hidupnya. Itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat. Dan tulis serta ketik di kolom komentar. Bantu feedback. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di bagian akhir. Seperti biasa, Abah akan ajak kalian untuk berdoa ya. Namun sebelum berdoa, Abah kasih kesimpulan buat kalian semua. Anda sudah melihat tadi bukti bahwa nasabah diperlakukan seperti ini. Amplop isi penagihan ditempel di pagar rumah. Dan itu terlihat jelas sekali. Siapapun yang melintas pasti melihat. Apalagi ditambahi peringatan penagihan, ada tulisannya. Dan itu nampak mencolok. Harusnya mereka kan lempar aja ke dalam, biar tidak mempermalukan debitur. Etikanya kan seperti itu. Yang hanya tahu ada surat peringatan atau tidak, hanyalah debiturnya. Atau keluarganya lah maksimalnya. Hanyalah debitur dan keluarga yang ada di rumah tersebut. Bukan untuk dipublik. Bukan untuk dilihat oleh semua orang yang lewat. Bersabar ya untuk debitur ini. Seorang wanita bersabar ya Bu. Ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah. Bahwa utang akan membawa rasa malu. Utang akan membawa rasa tidak nyaman. Itulah yang terjadi ketika kita ngambil riba. Bismillah, bisa hijrah ya Bu ya. Dan itu saja yang ingin Abah bawakan. Kita tutup dengan doa. Semoga berkah untuk kita semua hidup ke depan tanpa riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni hamba yang sudah terjatuh jerat dalam riba pinjaman online, pinjol, riba-riba lainnya, KPR, perbankan, KTA, kartu kredit dan sebagainya ya Allah. Ampuni hamba-hamba ingin hijrah totalitas untuk keluar dari segala jeratan ini ya Allah ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah, ampuni mereka. Sembuhkan sakitnya, pulihkan sakitnya, agar mereka dapat kembali untuk sehat, bekerja, mencari nafkah, mengais rezeki untuk menghidupi anak istrinya ya Allah ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang bekerja, sedang menafkahi keluarganya, berjualan, berdagang, ngelapak pinggir jalan, siang kepanasan, malam kedinginan, kehujanan ya Allah, ampuni mereka. Jauhkan mereka dari setiap bahaya, jauhkan mereka dari setiap rezeki-rezeki haram yang akan menghampirinya, dan halalkan segala rezekinya ya Allah ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian dan ambang kehancuran ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin bahagia, mereka ingin harmonis ya Allah. Kembali satukan rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah. Doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menjadi lisan yang taat atas perintahnya. Abah izin pamit. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Stay strong. Keep strong, together we are stronger. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.